Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia dan selamat malam buat semua pecinta podcast. Dan inilah radio visual milik Mortal Sohan. Segmen di atas meja yang sangat bagus malam hari ini ya. Nah buat teman-teman semua malam hari ini saya kedatangan tamu ini. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang aktif di bidang mereka masing-masing ya. Ada Kak Erizal. Ya, Kak Erizal dan juga ada Bro, sampai saya lupa namanya ini. Bung Armando ya. Bung Armando, dan juga ada Abang Wahyu. Nah kalau kalian semua ini kan masih tergolong sebagai kaula muda nih ya, sebagai kaula muda Kota Ende. Kalian semua ketika melihat dinamika anak muda di Kota Ende seperti apa saat ini dinamikanya ya, lika-liku anak mudanya dan kisah anak muda dari mata kalian nih sebagai kaula muda juga seperti apa nih? Kak Rizal dulu deh ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya ada dua ya. Ketika saya melihat beberapa kaula muda atau beberapa kelompok, itu ada dua perasaan. Yang pertama senang, yang kedua sedih. Wow, ada dua perasaan nih, perasaan senang dan sedih. Yang bikin senang itu banyak anak muda Kota Ende itu yang yang kreatif, yang begitu menekuni bidangnya masing-masing. Ada yang dalam bidang musik, ada yang dalam bidang menulis apa saja gitu, misalnya puisi, sastra dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus di samping itu ada beberapa hal yang membuat saya begitu sedih. Masih banyak anak muda ya terhitung dari usia 17-an ke atas gitu ya. Mereka masih begitu terlena dengan dunianya mereka, misalnya minum-minuman keras, misalnya masih juga kebut-kebutan di jalanan yang menyebabkan ya tidak sedikit yang meninggal gitu. Padahal itu jadi pelajaran tersendiri buat kita, kok masih ada yang melakukan hal tersebut gitu. Atau mungkin mereka berpikir bahwa gini ya, kalau corona itu kan takut dengan namanya alkohol itu ya. Gimana kalau mereka minum gitu ya? Anak muda mungkin berpikirnya polos kayak gitu ya, berpikirnya polos gitu. Nah kalau alkohol aja bisa mati sama corona. Kalau kita minum gimana dong ceritanya? Mungkin mereka disorientasi dan pemikiran itu. Gimana tuh? Kalau saya pribadi mending saya mati ketimbang saya minum. Oh, mending saya mati ketimbang saya minum, itu kenapa Kak? Ya karena ini minta maaf ya, ini kita kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Kalau dalam Islam itu meminum minuman keras itu merupakan suatu hal yang istilahnya minuman itu haram gitu. Mungkin tidak mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang mungkin merasa bahwa dengan minuman keras itu bisa menjaga kearifan lokal. Itu kita tidak bisa mencampuri urusan itu. Kita bukan lari di ranah budaya saat ini. Yang kita lihat adalah bagaimana lika-liku anak muda yang ternampak dengan atmosfer mereka saat ini ya di Kabupaten Ende seperti itu. Kalau menurut saya mending tidak usah, karena di situ banyak hal-hal yang negatif pasti akan terjadi akibat dari minuman keras. Kalaupun bahagia, saat. Jadi kalaupun bahagia itu bahagia yang sementara ya. Bahagia yang sementara aja. Setelah efek mabuknya hilang, kembali stres misalnya kalau dia minum karena untuk menghilangkan stres gitu. Dan juga ini banyak nih ya. Ini kemarin pernah saya wawancara teman saya namanya Willy. Dia seorang pegiat sastra juga. Dia katakan bahwa kalau seorang menulis karya sastra itu dia tergantung dengan situasi hatinya. Pernah dia mencontohkan ada salah satu pegiat sastra juga yang peminum kayak gitu ya, alkohol kayak gitu. Dia mengatakan bahwa itu sah-sah saja begitu. Itu bisa melahirkan banyak ide ketika saya sedang dengan alkohol itu bisa melahirkan banyak ide seperti itu. Itu kan sebenarnya bagaimana tuh Kak dari Kakak sendiri? Ya kalau menurut saya itu kembali ke laptop. Kembali ke orangnya masing-masing ya. Tergantung pola pikirnya dia seperti apa. Kalau saya bertumpu pada apa yang saya yakini. Nah, kalau misalnya ada teman-teman lain yang menganggap bahwa dengan dia meminum minuman keras bisa membuat ide-idenya itu bisa datang gitu. Nah, itu ya tergantung dari dianya juga. Benar. Kalau dia merasa itu bagus ya silakan, tidak ada yang melarang gitu kan. Tidak ada yang melarang dia. Dirinya masing-masing. Betul nih kalau muda ikutlah kami. Kami minumnya jus loh ya. Minum orange jus dan juga minum susu kental manis juga dan juga susu putih ya, itu bagus untuk kesehatan nih. Nah, saya mau beralih ke Bang Armando nih. Bang Armando ketika melihat anak muda di Kota Ende yang sekarang ini dengan dunia mereka, dengan panggung mereka sendiri-sendiri, gimana tuh Bang? Menurut saya anak muda di Ende sekarang mungkin masih melakukan hal-hal yang bereuforia belaka. Bereuforia belaka itu seperti apa tuh spesifiknya? Banyak
menghabiskan malam minggu dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya pacaran. Misalnya pacaran. Itu pacaran dilarang nggak sih pacaran sebenarnya? Pacaran sebenarnya menurut saya tidak larang juga. Kembali ke pribadi. Kembali ke pribadi gitu ya. Asal berlabuhnya di tempat yang bagus gitu ya. Pacaran di rumah kayak gitu, kenalan sama orang tua begitu. Oke, selama mengikuti norma-norma yang ada ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi garis besarnya pacaran. Jadi gaya pacaran yang dijelaskan sama Pak Armando ini. Oke, Pak Armando sendiri ketika melihat anak muda di ND sendiri sudah banyak yang berbakat, kegiatan-kegiatan positif mereka seperti kegiatan olahraga ya, di bola kayak gitu, terus di futsal juga, terus ada juga yang basket juga. Kalau setiap sore kalau saya melintas di jalur jalan Hatta itu ya, Jalan Hatta dekat halte itu banyak sekali anak muda yang main basket atau volley di situ. Itu gimana saat itu melihat? Yang semacam itu perlu kita berikan support karena mereka adalah generasi muda. Mungkin bisa saja dari situ mungkin bisa menjadi profesi yang hebat buat mereka asal tekun dan berusaha. Asal tekun dan berusaha aja deh. Nah, ke Bang Wahyu. Bang Wahyu ini kan senior dari kita semua nih pastinya ya. Oke, senior jauh pasti nih dari kita semua nih ya. Oke, silakan Pak, ngerokok boleh. Oke. Ngerokok boleh tapi merokok itu membunuhmu ya. Beli oke, ya oke. Merokok itu membunuhmu, kayak kalian merokok itu membunuhmu, beli boleh oke. Tapi ini konten kita ini sudah diverifikasi 18 tahun ke atas, jadi aman. Kita bukan konten kids lagi sekarang, kita di konten 18 tahun ke atas. Bang Wahyu, silakan Bang Wahyu. Ketika Bang Wahyu melihat dinamika dari teman-teman ND nih ya, teman-teman kaula muda ND nih, banyak sekali yang nampak di atmosfer kita ini, di bumi Kelimutu ini, gimana nih Bang ketika melihat? Ya, kalau pandangan saya tentang kaula muda di Kabupaten ND ini, jadi kalau dipresentasikan memang ada hal yang positif juga yang negatif yang sering dilakukan oleh kaula muda ini. Nah, makanya kami ini sebetulnya berinisiasi untuk kemudian dengan konten-konten yang kami lakukan untuk kemudian bagaimana menjelajah alam lain sebagainya, itu mengajarkan kepada kaula muda bahwasanya segala persoalan kehidupan sebetulnya kita bisa pergi kemudian berjalan mengelilingi bumi ini karena memang di situ ada tanda-tanda buat orang-orang yang berpikir, katanya begitu ya. Iya. Untuk orang yang berpikir bahwasanya anak muda sebetulnya harus berkarya, harus melakukan hal yang positif, dan kemudian jangan pernah malu untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Jadi begitu. Tapi kebanyakan yang kita lihat terlena dengan keadaan yang ada, misalnya dengan teknologi dan sebagainya, itu terkadang terlena menghabiskan waktu. Sebetulnya boleh menghabiskan waktu, memang itu mampu menghasilkan karya yang baik, tetapi kalau hanya menghabiskan waktu dengan berteknologi misalnya HP seharian dan sebagainya tanpa menghasilkan sebuah hal yang positif, itu juga merupakan hal yang keliru menurut saya. Jadi bagaimana sebetulnya anak muda ini dengan kemajuan di era milenial ini seharusnya mampu mengembangkan dirinya dengan cara-cara yang positif, memanfaatkan teknologi yang begini luar biasanya, menyentuh ke segala aspek kehidupan agar kita mampu berekspresi dan berkreasi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu tidak terbelenggu dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mampu memberikan kebaikan kepada kehidupan kita yang seperti itu. Oke deh. Jadi ngomong-ngomong soal milenial nih Bang ya, kita kembali ke arah milenial nih. Ini sebagai era di mana digitalisasi itu semakin berkembang saat ini. Di mana anak muda itu dia kalau dibilang tidak gaul, dibilang tidak update kalau dia belum menggunakan gadget dan juga teknologi yang bagus. Seperti aplikasi ini. Kita sebut saja ada aplikasi yang bisa membuat mereka goyang-goyang sendiri ya. Mereka goyang-goyang sendiri gitu. Haredang, panas, kayak gitu kan. Jadi itu gimana sebenarnya dari kacamata kita sebagai seorang sebagai kaula muda yang hidup di zaman ketika gadgetpedia itu belum terlalu nge-booming sampai sekarang ini ya. Dimana aplikasi yang bisa goyang sendiri, aplikasi yang bisa make over muka sendiri jadi tambah keren, pada hasilnya membuat semua orang kebingungan ketika melihat yang nyata gitu kan. Oke, jadi gimana nih kalau kalian melihat semua ketika mereka sudah aktif di situ, di aplikasi itu?
untuk bisa mengekspresikan diri mereka, itu sah-sah saja atau gimana? Itu sebetulnya kemajuan teknologi ini mempermudah kita untuk melakukan setiap aktivitas kita. Cuman pemanfaatan ini yang harus benar-benar kita lakukan, maksudnya pemanfaatan dari media teknologi ini harus sesuai dengan hal-hal yang positif yang saya katakan tadi. Kalau memang salah kita memanfaatkan itu, misalnya HP ini kan kemajuan teknologi ini akses apa saja di dalam apa yang kita inginkan semuanya sudah tersedia. Di situ ketika kita pola pikir sudah mulai hal yang negatif, maka apa yang kita lakukan kerjakan pun nanti akan jadi negatif jadinya. Nah, makanya dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini, makanya kita harus mempunyai yang disebut, makanya sekarang apa saja itu ada disediakan di dalam teknologi. Iya, smartphone ya, handphone pintar lah saat itu ya. All access, semuanya bisa diakses dengan satu genggaman, kayak gitu kan. Jadi semua bisa. Jadi bagaimana nih kalau kita melihat itu kan juga positif dong ya. Mereka positif, mereka menari-nari, mereka ketawa-ketiwi gitu kan positif dong. Gini kalau menurut saya, kalau misalnya seperti yang dikatakan Bung Karisma tadi, itu positif gitu kan. Selama itu belum menghabiskan waktu, maksudnya hanya terlena saja sama hal yang itu. Nah, itu tidak masalah. Hanya untuk iseng-iseng, hanya sekedar ketika dalam keadaan penat mereka melakukan hal itu bisa menghibur diri mereka, tidak masalah. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ada orang yang kecanduan dengan hal itu, bahkan sampai minta maaf, ada beberapa yang kita tidak usah sebutkan gitu. Bahkan hampir semua story-nya dengan hal itu. Bukan kita mau mencampur urusan mereka, bukan. Akan tetapi di sini kita takut jangan sampai ada orang yang bisa menilai kita tuh seperti ini. Oh, dia hanya menghabiskan waktu untuk ini saja. Kok tidak ada aktivitas lain gitu. Nah, itu. Maksudnya sebenarnya banyak sekali aktivitas yang sangat positif yang bisa kita lakukan tanpa harus dengan menggunakan itu saja. Kalau 1-2 kalau menurut saya masih ya it's okay gitu. Tapi kalau sudah berlebihan ya menurut saya, kalau sudah keterusan itu sebenarnya sudah addicted ya, dia sudah sangat addicted sekali sama aplikasi itu untuk goyang-goyang sendirinya. Mungkin mereka merasa bangga, tapi dari sudut pandang orang yang melihatnya itu, ya kok permisi norak sekali gitu, kok keterusan gitu, lama-lama bosan orang gitu. Dibilang norak lah gitu. Tapi sebenarnya pribadi seorang Rizal terganggu nggak sih kalau banyak orang yang menggunakan aplikasi itu yang goyang-goyang sendiri? Kalau untuk suatu hal yang saya tidak suka, saya tidak pernah menghujat, saya lewat saja. Artinya misalnya saya tidak suka nih sama ini, ya udah lewat aja. Tidak perlu menghujat, untuk apa? Itu haknya orang. Haknya orang. Nah, gitu. Tapi dia juga berkreasi, dia juga berpositif di situ ya. Kalau dari kacamata seorang Bung Armando, apalagi cewek yang goyang itu gimana? Kalau saya tetap kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke jalan yang benar gitu ya. Oke. Sesuai pembahasan kita tadi, kembali ke pribadi, mungkin cara dia menikmati hidup kita tidak bisa membatasi. Iya, bener nih yang diomong di Armando, bener nih cara dia menikmati hidup berbeda-beda gitu ya. Pendapat beda-beda. Iya, bener. Jadi dia mungkin melihat dari sisi dia melampiaskan emosinya saat itu ya, melampiaskan emosinya, melampiaskan yang namanya penatnya, rutinitasnya mungkin terlalu padat, mungkin di mana di kantor mungkin, akhirnya dia pelampiasannya di TikTok. Iya, di situ ya. Dalam tanda kutip pelampiasannya ini nih. Iya, dia bergoyang, dia goyang, terus dia juga bisa menari-nari di situ. Ya, dari Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Ya menurut saya itu tadi, maksudnya kemajuan teknologi ini kan menuntut kita tidak bisa menafikan hal ini. Maksudnya kita harus dalam segala lini sekarang kita harus siap untuk masuk ke dunia yang seperti ini. Cuman itu tadi kembali kepada kalau kita tidak punya modal kuat dalam diri pribadi kita ya, akhirnya nanti kita bakal terpengaruh oleh aplikasi. Walaupun sebetulnya itu diciptakan untuk menghibur diri, terkadang itu tadi dia salah memanfaatkan segala sesuatu itu bisa saja masuk pada hal yang negatif. Itu yang dikhawatirkan saja. Kita belum pernah survei ini, tapi memang melihat kebiasaan masyarakat yang kita lihat kolom muda ini kan tingkat pengaruhnya kepada teknologi ini kan begitu luar biasa, sehingga di sekolah pun guru sedang mengajar mereka asik main. Nah, itu yang kita takutkan tuh seperti itu. Itu yang ditakutkan gitu ya. Kecanduan gitu kan. Kecanduan. Sampai waktu misalnya yang dalam tepat. beribadah pun sekalipun orang
lebih tidak fokus kepada apa yang disampaikan di saat itu, lebih fokus kepada gadget itu karena memang kecanduan sudah yang berlebihan. Ini yang perlu ada pendidikan lagi kepada teman-teman kaula muda ini agar tidak terlalu kecanduan terhadap teknologi. Oke, itu yang ditakutkan. Tapi pernah nggak sih menemukan ada peserta didik yang begitu? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Oh ini pengalaman ini, waduh, ini panjang ceritanya ya. Oke, mereka ini juga dikenal sebagai seorang yang aktif di bidang mereka masing-masing. Mereka juga dikenal juga sebagai seorang pengajar ya, pengajar di sekolah ternama di Kabupaten ND. Mereka sempat mengajar dan terbukti ada ya temuannya gitu, ada ya temuannya? Ya, ada banyak. Karena di antara mereka ada yang berteman sama kita di media sosial gitu, saling follow-followan gitu kan. Jadi di situ kita bisa bisa melihatnya. Tapi selama hal itu mereka lakukan di luar jam sekolah, kita tidak boleh terlalu dalam untuk mencampuri urusan mereka. Cuman kalaupun ada tambahan-tambahan mungkin nasihat-nasihat buat mereka yang secara intern kita gitu, kita bisa sampaikan. Tapi tidak terlalu yang namanya memaksakan mereka untuk berhenti melakukan itu. Tapi kalau misalnya melakukan hal tersebut di jam sekolah, kita wajib untuk bertindak yang lebih tegas lah seperti itu. Jadi smartphone boleh dibawa di sekolah pasti? Pada dasarnya tidak boleh. Tidak boleh. Ada kecuali ada mata pelajaran tertentu yang pada materi-materi tertentu harus membawa gadget itu. Itu memang harus dibawa karena menggunakan media internet gitu kan. Dan juga di saat ini mungkin pada saat pandemi ya, pada saat pandemi pun gadget menjadi primadona bagi para pelajar dan juga bagi para kaula muda. Permisi ujiannya masih diisi dengan gadget juga begitu ya, ujian online seperti itu. Sekolah pun sekarang masih menggunakan sistem daring yang melalui komunikasi online guru dengan siswa sampai saat ini kebutuhan. Cuman tetap harus pada aturan sekolah, masing-masing sekolah sudah punya dibuat dengan aturan, sehingga karena memang pada dasarnya hakikat pendidikan ini kan tadi yang abang katakan bahwasanya itu mereka harus berpikir lebih maju dan lain sebagainya. Bahwasanya informasi bahkan di Google itu atau itu memberikan segala informasi yang belum disampaikan guru, mereka mungkin sudah tahu. Namun kita harus mampu membatasi karena memang pendidikan mengarahkan mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau memang kita menyerahkan anak-anak ini kan pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan intelektualnya bagus, cuman kembali kepada lagi bahwa pendidikan itu ada 3 kategori, intelektual, kemudian emosional, dan kemudian religiusnya itu juga EQ-nya harus dipenuhi seluruhnya. Jadi itu yang penting. Jadi benar nih, jadi buat kaula muda semua yang di luar sana, teman-teman pelajar, kalau lagi belajar di sekolah, di lingkup sekolah, gunakan HP dengan waktu-waktu tertentu begitu ya. Jangan digunakan semua ketika lagi di kantin posting, ketika di perpustakaan posting, ketika lagi Pak Rizal ngajar di posting. Ya maklum mungkin ganteng orangnya di posting dulu kayak gitu. Dia abadikan dulu momennya seperti itu Pak ya. Cara membagi waktu Bapak sebagai seorang pengajar dengan kesibukan Bapak di dunia olahraga, pelatih olahraga juga itu gimana Pak? Sebenarnya gini, banyak teman-teman itu yang mengira saya ini guru olahraga gitu. Iya, saya pun juga berpikir yang sama gitu. Saya pun berpikir kok ini guru olahraga ya. Lanjut Pak. Tapi sebenarnya tidak, saya guru bahasa Inggris. Jadi ketika saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya guru mata pelajaran lain bukan olahraga, banyak yang kaget gitu. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang saya lakukan itu, kalau saya secara pribadi, selama saya bisa melakukan itu dan saya merasa bahwa saya punya kemampuan dalam hal itu, meskipun cuma sedikit, saya akan lakukan. Nah, misalnya saya suka bermain sepak bola. Saya suka bermain sepak bola, kemudian ada pertandingan futsal yang pernah ikuti, kemudian ada pertandingan sepak bola pernah ikuti meskipun tidak setenar teman-teman yang lain. Tapi ketika saya sudah merasa bahwa saya sudah tidak mampu, saya tidak mau lari dari dunia bola tersebut. Akhirnya saya dengan beberapa teman-teman di Kilo 3 sana, di kompleks Lorong Bita itu, saya mendirikan sebuah klub futsal. Jadi sebuah klub futsal yang bernama Arelobi 18. Jadi kami kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu saya sering melatih mereka. Kebetulan saya posisinya sebagai seorang pelatih gitu kan. Ada ketuanya, ada bendara dan lain sebagainya, ada struktur organisasinya jelas gitu. Nah, soal pembagian waktu,
kalau menurut saya tidak menjadi sebuah halangan karena kegiatan yang saya lakukan itu adalah sore hari di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah ya Pak ya. Tapi kadang-kadang kalau Bapak melatih futsal gitu Pak ya, tiba-tiba ada callingan masuk dari kepala sekolah maybe atau mungkin dari siswa yang pengen curhat gitu kan ya. Siswi yang pengen curhat ke Bapak itu pernah nggak sih Pak merasakan hal ini Pak? Sejauh ini belum pernah. Jadi semua aktivitas selain sekolah yang saya lakukan itu ketika saya lakukan aktivitas lain tidak ada calling-calling yang seperti itu. Kalaupun ada, saya tetap ikuti apa yang disampaikan lewat callingan tersebut. Oke deh, paling tidak ada callingan istri lah, dia pasti lah callingan istri. Jam segini harus sudah sampai di rumah ya jam segini ya, itu pasti perkataan istri ada yang paling benar pastinya ya. Itu maha benar perkataan istri adalah maha benar nih. Nah Pak Rizal sendiri juga ini kan sekarang kalau saya lihat di Facebooknya juga sudah punya yang namanya channel YouTube sendiri, jalan-jalan ya. Sama Bang Armando juga saya melihat tayangan timeline-nya di YouTube jalan-jalan itu. Itu gimana Pak? Apakah bola sendiri ditinggalkan? Apakah berlari ke YouTube gimana nih? Jadi begini, kalau untuk channel YouTube yang kami kita bertiga nih. Oh bertiga, hebat. Berempat ada satu teman yang biasanya di balik layar. Ini dia tidak berkesempatan untuk hadir. Jadi kami melakukan itu pada dasarnya diawali dengan ajakannya Armando ini. Dia mengatakan, ayo kita ke Bukit Roja. Tapi untuk punya rencana membuat channel itu belum ada. Akhirnya satu hari sebelum kita berangkat, saya kayak punya inisiatif gitu. Bagaimana pada saat kita sampai di tempat tersebut, mengabadikan, kemudian juga lihat-lihat ada video-video petualangan gitu. Betul. Jujur yang jadi inspiratornya saya itu Firza Besari gitu. Saya Besari senang. Oke. Dari kegiatan-kegiatannya dia, aktivitasnya dia itu jujur saya sangat menjadikan dia sebagai inspirator. Kiblatnya seperti itu. Nah, akhirnya kami pergi, ya sampaikan ke dia. Sampai sana saya wawancara kau nih. Jangan sembarang gitu. Oh, jadi vlog gitu ya? Gitu. Akhirnya sudah tuh kita lakukan. Jadi alhamdulillah setelah kita melakukan pendakian, di situ judul saya tulis petualangan 1. Jadi saya berpikir bahwa akan ada petualangan selanjutnya. Oke. Nah, jadi pada awalnya belum Pak Wahyu ini belum ikut serta gitu. Nah, setelah itu di petualangan kedua dan seterusnya langsung kita berkomitmen untuk lebih kompak lagi. Jadi kebetulan nama channel saya itu RZL Production, channel kami gitu ya. Tapi itu kan nama saya nih, singkatan akronim apa singkatan itu ya? Akronim ya. Akronim dari nama saya, tapi kita sudah berkomitmen bahwa suatu saat nanti kita akan merubah nama tersebut. Jadi sekarang masih berlaku di channel mana nih? RZL Production. RZL Production ya, nanti akan ada di bawah underline ini ya. RZL Production. Nah, ketika kalian memantapkan segmen kalian di segmen adventure ya, petualang kayak gitu, itu apakah sudah ada rembukan dari kalian bertiga ini? Oh, kita kayaknya perkuat segmen di adventure saja karena ketika melihat banyak sekali YouTuber, banyak sekali view yang banyak di Kabupaten Ende. Itu gimana? Kalau itu, jadi kita setiap yang memiliki channel YouTube ini, kita punya ciri khas masing-masing. Oke. Ada yang menunjukkan view hanya ada musiknya saja. Kemudian ada juga yang sertakan dengan suara, narasi seperti itu. Jadi ketika kita melihat banyak channel-channel YouTube yang seperti itu, terutama ada juga Firza Besari yang jadi kiblat saya itu tadi. Jadi saya satukan. Di dalamnya itu ada sisi humoris, ada agar orang yang menonton tidak merasa bosan gitu. Dan itu muncul secara tiba-tiba tanpa ada rencana untuk membuat sebuah lelucon gitu-gitu. Nah, itu yang keren, spontanitas ya. Itu sangat terbaik pastinya. Nah, kalau untuk sekarang ini kalian mau rencananya lebih perkuat kemana nih? Apakah lebih kepada petualang, apakah lebih kepada vlog? Sebenarnya sama sih video blog seperti itu ya. Apakah dengan gaya yang sama? Jadi, RZL Production ini. Kami ini sebenarnya kita semuanya pekerja. Ketika kita penat dengan pekerjaan kita ingin jalan-jalan. Jadi ketika kita jalan-jalan semuanya terlepas. Artinya segala macam penat yang ada dalam otak kita merasa seperti hilang. Nah, jadi untuk menampilkan video-video atau mempertontonkan kepada orang itu sebenarnya pilihan kedua sebenarnya.
yang menjadi pilihan utama kami adalah kami menyenangkan diri kami Asik ya. sambil menyenangkan orang lain juga. Oke, nah kalau muda senangin diri kamu dulu, baru kamu senangin orang lain kayak gitu. Jangan kamu senangin orang aja, pulang kamu nangis di kamar kayak gitu ya. Pegang deh gulingnya untuk nangis ya. Oke, jadi benar nih. Nah untuk bapak bertiga ini pasti dong kalian semua ini pengajar ya, pengajar pastinya Pak. Oke. Kalau teman ini di apa namanya? Dia di itu di balai itulah dia ya. Oke, ini luar biasa banget pastinya. Udah aktif di situ Pak ya. Nanti kalau informasi apa di calling ya Pak ya. Kalau kejadian di mana kayak gitu ya Pak ya. Oke, biar kami turun untuk meliput gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin dibuat tutorial yang lebih mendekatkan diri kepada anak muda mungkin ya. Di sisi edukasinya dapat. Sisi edukasinya kita dapat. Kita jadi edutainment ya. Edukasi dan entertainment sejalan deh pastinya. Oke. Nah, kalau dari channel YouTube dari RZL ya. RZL Production ini kenapa sih tidak mengangkat tentang sekolah-sekolah gitu loh? Oke. Jadi saya berbicara posisi sekarang ini saya yang sebagai pencetus awal ya. Ya, admin lah ya sekarang admin. Jadi sebenarnya awalnya itu saya tidak pernah berniat untuk melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini, petualangan seperti ini. Jadi di benak saya yang ingin saya lakukan itu seperti yang dilakukan sama orang Amerika itu namanya siapa? Yang National Geographic kalau tidak salah itu. Oh, yang sering-sering ngeliput itu acara-acara hewan ya? Bukan apa? Yang tentang negara-negara. Jadi dia menceritakan tentang misalnya negara Islandia. Jadi dijelaskan negara Islandia dilihat dari sisi sejarah, kemudian dari ekonomi, demografi dan lain sebagainya. Jadi awalnya sudah seperti itu yang niat yang ada dalam pikiran saya. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal dan juga begitu sulit, ya terpaksa pupus. Tapi pupus, di situ ya. juga saya tampilkan ada nyanyian-nyanyian juga itu sebagai apa ya? Artinya kita tunjukkan ke teman-teman yang menyaksikan itu bahwa kami tidak fokus pada ini saja. Kami juga melakukan hal-hal lain yang pasti hal-hal tersebut masih ada bau-bau atau aroma-aroma kreativitasnya itu yang kami tampilkan. Iya, saya juga pernah melihat channel YouTube milik dari Pak Artafan ya. Artafan DJ itu. Iya, Artafan DJ itu yang pastinya ini channel YouTube-nya banyak sekali penontonnya ya. Oke, kadang-kadang sering karaoke sendiri gitu ya. Iya, kadang-kadang menyanyi sendiri, terus kadang-kadang juga meliput di spot-spot di ND seperti itu ya. Saya pikir bagus dong sebenarnya. Jadi pengajar dengan nilai yang positif bagi anak didiknya seperti itu. Bahwa ini loh, bahwa kalian tuh bisa melakukan hal kreatif. Hal kreatif itu bukan hanya kamu dengan satu gaya, bisa dengan gaya lain seperti itu. Salah satunya adalah dengan channel YouTube ini. Bangkit dari yang namanya keterpurukan. Itulah ini target kita ya. Memanusiakan manusia itu sebenarnya susah. Gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya ya Pak ya. Tapi pernah nggak sih kita ketika lagi ngajar tiba-tiba mereka kadang-kadang boring nih Pak? Mungkin dengan gaya kita, dengan gaya anak muda saat ini, cara kita menyampaikan ke mereka itu sebenarnya gimana Pak? Itu target kita ke depan nih Pak. Karena kalau untuk masalah boring gitu ya, setiap manusia pasti merasakannya. Ketika saya melihat ada beberapa siswa saya yang seperti itu, saya kadang memposisikan diri saya sebagai mereka. Saya dulu pernah jadi siswa, pernah jadi mahasiswa, dan saya pernah merasakan hal yang seperti itu. Nah, pada saat itu kita melakukan sebuah motivasi kepada mereka, tapi tetap dengan sebuah tindakan yang sedikit membuat mereka itu merasa bahwa kita ini tegas. Iya, segan gitu mereka. Disegani gitu supaya mereka juga tidak terlalu terlihat, karena biar bagaimanapun sekalipun saya pernah melakukan hal itu tetap merupakan suatu hal yang salah. Iya. Jadi itu semua tergantung dari strategi dari setiap guru. Ya tekniknya Bapak Ibu yang pasti paham ya tekniknya. Tapi sebenarnya kalau kita menyampaikan dengan gaya kita ketika mengikuti alur dari anak-anak itu justru lebih bagus loh. Justru mereka akan lebih nyambung Pak ya. Mereka akan lebih nyambung, mereka akan sering datang ke kita untuk curhat gitu ya. Awalnya curhat dulu gitu kan, curhat dulu. Nanti akhirnya masuk deh mereka kepada sasaran kita yang akan kita ajarkan nanti Pak. Ya, betul. Iya. Itu pernah punya siswa yang bandel nggak sih? Sering kebetulan. Sering ya. Banyak ini bagus nih kalau punya siswa yang bandel nih. Karena strateginya saya kalau sebagai pengajar memang kita harus masuk ke dunia mereka, tidak bisa kemudian kita karena kita beda masanya, beda usianya dan sebagainya. Kalau memang kita memaksa anak peserta didik kita untuk kemudian mengikuti kita sebetulnya itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin akan terjadi. Gimana kemudian strategi seorang pengajar itu masuk ke dunia mereka kemudian
mampu ketika masuk dan menyentuh dan bergaul dengan mereka, mereka merasa nyaman dengan kita, dan kemudian di situ kita bisa mempengaruhi mereka untuk kemudian mengembangkan mereka punya potensi seperti itu di dalam ruangan kelas maupun di luar. Jadi tidak membuat mereka itu seperti takut terhadap kita, tidak, tetapi bagaimana membuat mereka itu kemudian segan dan menghormati kita secara pribadi. Tetapi kalau memang dengan cara kekerasan dan sebagainya, itu saya kira siswa itu bukan tapi takut melihat gurunya. Itu yang kita khawatirkan. Bagaimana kita semampunya kita untuk bersahabat dengan para peserta didik kita sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, kemudian mereka tidak segan untuk menanyakan apa saja yang mereka tidak tahu. Jadi di situ kita leluasa untuk memberikan jawaban-jawaban yang mereka inginkan. Tapi kalau terlalu tegang dengan suasana, terlalu tegang dengan saya seorang guru, kamu siswa tidak boleh seperti itu. Saya kira apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi tujuan yang kita inginkan kepada mereka itu mungkin belum bisa kita capai seperti itu. Iya. Dan saya yang mungkin saja publik takutkan itu ketika peserta didik itu mereka rasa takut. Bukan menghormati. Kalau takut itu mereka akan bisa bagaimana cara menaklukkan kalau takut itu ya. Beda sama menghormati ya. Kalau takut otomatis apa yang disampaikan susah untuk dipahami. Susah. Kalau berbeda dengan menghormati, segan ya. Segan sekalipun misalnya ada, ini bukan body shaming gitu ya. Misalnya ada guru yang badannya pendek misalnya. Karena wibawanya begitu tinggi, dia disegani. Ya, karismanya begitu tinggi ya. Tinggi. Bukan karisma agung ya. Karisma yang agung. Iya, karisma agung ya presenter aja dan MC ya. Ada yang seperti itu. Nah, bahkan orang-orang yang seperti itu ketika mereka menyampaikan materi itu biasanya gampang untuk diserap karena mereka hadapi orang yang bukan mereka takutkan. Pada saat mereka berinteraksi dengan guru tersebut tidak ada rasa was-was gitu. Kalau saya salah jawab saya dipantau gitu. Tapi ada hal positifnya itu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, misalnya pengetahuannya mereka seperti itu. Mereka mungkin bentuk penghargaan mereka kepada si sosok guru itu ya. Mungkin cara ngajarnya mungkin dari gesturnya, dari personal appearance-nya mungkin dipuja sama banyak siswa-siswi saat itu. Nah, kalau muda buat kalian semua nih ya yang pengen sekali untuk melihat keseharian dari teman-teman bertiga ini, kalian bisa langsung pantengin atau nangkring di channel milik RZL Production untuk channel YouTube-nya, bisa langsung melihat-lihat nih. Nah, untuk Pak Rizal sendiri, Pak Rizal, kamu punya harapan apa sih buat kaula muda khusus buat peserta didik kamu nih, Pak? Harapan saya secara pribadi itu saya lebih fokuskan mereka untuk dapatkan ijazah dulu. Karena untuk mendapatkan ijazah itu untuk anak-anak kita jujur ya sangat susah. Itu kita bisa lihat dari kesehariannya mereka, dari malasnya sekolah, dari pergaulannya mereka. Bahkan ada anak-anak yang harus dipaksa dulu baru pergi ke sekolah. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu membuat kami menjadikan hal yang sebenarnya tidak menjadi target untuk orang-orang yang istilahnya high quality gitu. Tapi bagi kami ini menjadi sebuah target. Karena untuk membuat mereka untuk tamat sekolah itu susah sekali. Jadi seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menggapai sebuah cita-cita tidak ada yang namanya hal yang instan ya. Butuh kerja keras, butuh semangat. Ya yang pasti yang satunya lagi adalah doa. Hormati orang tua. Doa orang tua itu sangat bisa dikabulkan lah seperti itu. Ya itulah keajaiban doa dari kedua orang tua ya. Dari Armando? Harapan saya untuk kaum muda atau kaum milenial dan juga kaum hawa ya. Saya bisa melakukan hal-hal yang positif, manfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk membuat hal-hal yang positif. Loh tadi katanya ganggu kalau lagi goyang-goyang itu. Maksudnya hal-hal yang seperti petualangan kami, kami bisa menjelaskan kepada dunia bahwa di sini yang itu indah. Asik ya. Pak Wahyu, harapan kamu untuk kaula muda dan juga lebih kepada peserta didik kamu apa nih Pak? Ya lebih kepada memperkuat moral dan karakter mereka. Karena memang pada saat seperti ini anak-anak memang kemampuan intelektualnya oke, tapi kemudian di sisi lain itu berkelahi dalam kehidupan sehari-harinya. Memang itu tadi tidak seiring sejalan.
walaupun di ijazahnya nilainya 100 semuanya, Oke. tapi pada sisi lain kemudian karakter dan kemudian moralitas anak-anak ini masih sangat minim. Nah, makanya targetnya saya itu dalam kaula muda saat ini adalah bagaimana memperkuat karakter kita, memperkuat moralitas kehidupan kita sehingga bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Wih asik, ini goalnya kepada masyarakat ya. Kamu diterima atau nggak diterimanya tergantung nanti masyarakat bisa menerima kamu ya ke depan nanti. Oke, nah untuk kalian pasti punya Facebook dan juga Instagram dan juga channel YouTube. Kak Rizal sendiri punya Facebook apa nih Kak Rizal ya? Rizal Int. Rizal INT ya. Oke, Rizal INT nanti akan ada di bawah channel, di bawah meja ini, di atas meja. Dan juga Instagramnya Rizal Interisti. Rizal Interisti dan juga pastinya channel YouTube-nya ada RZL Production. Oke, Bung Armando. Kalau saya Armando Ozil. Armando Oze. Ozil. Ozil. Oke, Ozil. Armando Ozil, terus untuk Instagramnya Instagram Armando Ozil juga, tapi selama ini saya tidak pernah. nggak pernah aktif ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting punya Instagram ya. Oke. Tadi di Facebooknya Armando Ozil dan juga di Instagramnya Armando Ozil. Pak Wahyu? Saya tidak punya Instagram, cuma Facebook. Iya, Pak. Wahyu Ilamba. Wahyu Wailamba. Wahyu Lamba. Wahyu Lamba. Pakai ijazah lama. Oke, jadi benar nanti bisa akan ada di bawah ini, bisa langsung di follow, bisa langsung di share, bisa langsung di add pertemanannya di teman saya ini untuk pertemanannya. Tapi yang cewek mohon maaf ya, Pak Arsul udah nikah, kasihan ya loh ya. Oke, jadi nggak bisa follow lagi, hanya bisa Bung Armando ya. Ini udah kan? Udah. Jadi berdua ini udah. Jadi cewek-cewek bisa langsung follow Bung Armando aja. Oke. Dan pentingnya pada malam hari ini yang bisa kita bagikan di segmen radio visual di atas meja. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan berbasis karakter. Jadi mental dan juga karakter Anda sebagai kaula muda nanti yang akan diuji ke depan nanti. Baik buruknya Anda akan diterima pada masyarakat, itu adalah sebuah tolak ukur yang paling penting. Oke, saya Karisma Agung dan juga ada Rizal. Dan saya Armando. Wahyu. kita berempat pamit dari radio visual Martosan Channel di atas meja. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.